Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridul Fias. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan program studi informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah BAI yang berjudul Manajemen Waktu dalam Islam, mengisi waktu dengan amal dan manfaat. Sebuah panduan praktis dan bernuansa Islami untuk mahasiswa. Strategi mengatur hari agar produktif, tenang, dan penuh keberkahan. Presentasi ini menggabungkan prinsip syariah, teknik manajemen waktu modern, dan contoh aktivitas harian yang bernilai ibadah. Selanjutnya, mengapa waktu itu sangat berharga? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap detik dapat menjadi saksi amal kita. Bagi mahasiswa, waktu menjadi komoditas paling berharga karena menuntut keseimbangan antara studi, ibadah, kesehatan, dan tanggung jawab keluarga. Waktu adalah amanah. Setiap waktu diberikan sebagai titipan akan diminta pertanggungjawaban. Menjaga waktu adalah bagian dari amanah spiritual. Seimbang dunia dan akhirat. Manajemen waktu Islami menekankan keseimbangan, sukses duniawi disertai kualitas ibadah untuk kebahagiaan akhirat. Keberkahan dalam produktivitas waktu yang digunakan untuk kebaikan diberi berkah, output lebih bermakna walau durasinya terbatas. Definisi manajemen waktu dalam perspektif Islam. Manajemen waktu dalam Islam bukan sekedar efisiensi, ia adalah seni mengatur, memanfaatkan, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang berguna dan bernilai ibadah. Prinsip utamanya ada 3, yaitu pertama, prioritas pada ibadah wajib, yaitu sholat, dan kewajiban lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjaga keseimbangan, ilmu, kerja keras, istirahat, dan hubungan sosial. Dan yang terakhir, menghindari pemborosan waktu pada hal sia-sia yang tidak memberi manfaat dunia maupun akhirat. Dengan pendekatan ini, jadwal harian menjadi alat spiritual sekaligus produktivitas, bukan sekedar daftar tugas. Masalah umum mahasiswa terkait waktu. Prokrastinasi, menunda tugas, menjadi pola yang memakan waktu, menimbulkan kecemasan, dan mengurangi kualitas kerja. Dari perspektif Islam, menunda juga berarti menangguhkan kebaikan dan kewajiban. Gadget dan hiburan berlebihan. Media sosial dan streaming dapat menyita jam berharga. Tetapkan batas, jadikan hiburan sebagai refresh yang terjadwal, bukan pelarian terus-menerus. Kurangnya disiplin ibadah, sholat terlambat atau terlewat menunjukkan manajemen waktu yang perlu diperbaiki. Ibadah tepat waktu menjadi landasan ritme hari yang sehat. Tidak ada jadwal terstruktur, ketidakan rencana harian membuat energi terbuang dan membuat prioritas kacau. Jadwal membantu memetakan waktu untuk studi, ibadah, dan istirahat. Manfaat mengatur waktu secara Islami. Ada 4, aktivitas lebih terarah. Rencana harian memudahkan mencapai tujuan akademik dan spiritual secara konsisten. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Menjadwalkan waktu sholat dan tilawah, memastikan kewajiban kepada Allah tidak terabaikan di tengah kesibukan. Ketiga, reduksi stres. Perencanaan yang baik mengurangi rasa panik menjelang ujian atau tenggat tugas. Dan yang terakhir, keberkahan waktu. Waktu yang dimanfaatkan untuk kebaikan mendatangkan keberkahan, meningkatkan kualitas hidup dan motivasi spiritual. Cara praktis mengatur waktu dengan nilai Islami. Berikut strategi konkret yang bisa langsung dipraktikkan oleh mahasiswa. Setiap langkah dipadukan dengan niat dan rujukan ke prinsip Islam untuk memberi makna lebih dalam. Ada 6
Yang pertama, mulai dengan niat dan doa. Niatkan setiap aktivitas sebagai upaya ibadah, niat ikhlas. Doa singkat sebelum memulai memberi fokus dan keberkahan. Dan kedua, tetapkan prioritas harian. A, B, C. Bagi tugas menjadi 3. A, wajib atau urgent. B, penting tapi tidak mendesak. C, jika ada waktu. Sisipkan waktu sholat dan tilawah sebagai prioritas A. Ketiga, blok waktu atau time blocking. Alokasikan blok terfokus untuk belajar, ibadah, istirahat, dan kegiatan sosial. Gunakan teknik Pomodoro untuk efektivitas selama 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Yang keempat, jadwalkan ibadah terlebih dahulu. Atur hari berdasarkan jadwal sholat. Sholat menjadi ankor atau jangkar hari yang membangun ritme dan jeda spiritual. Kelima, batasi gangguan digital. Matikan notifikasi saat blok fokus, gunakan aplikasi pengatur waktu layar, dan tetapkan jam bebas gadget terutama sebelum tidur dan saat ibadah. Dan yang terakhir, tinjau dan evaluasi mingguan. Setiap akhir pekan, review pencapaian, perbaiki rencana minggu depan, dan syukuri kemajuan dengan zikir. Contoh jadwal harian mahasiswa seimbang dan bernilai ibadah. Pagi, jam 5 sampai jam 9, bangun, tahajud, dan doa singkat. Jam 5.30, sholat subuh, plus tilawah, 15 sampai 20 menit. Jam 6.30, sarapan, persiapan kuliah. Jam 7.30, kelas atau belajar. Siang dan sore, jam 12 sampai jam 6 sore. Jam 12 zuhur plus istirahat. Jam 1 studi kelompok atau perpustakaan. Jam 3.30 sholat asar dan refresh. Dan jam 4 tugas atau praktikum. Dan malam jam 6 sampai jam 11. Jam 6 kita sholat maghrib plus kegiatan sosial. Jam 7 mengerjakan tugas atau rekap materi. Jam 8.30 sholat isya plus kajian atau tilawah singkat. Dan jam 9.30 persiapan tidur, refleksi hari dan doa. Catatan praktis, silakan 30-60 menit setiap hari untuk membaca Al-Quran. Jaga pola tidur agar kualitas ibadah dan belajar optimal. Fleksibelkan jadwal pada masa ujian namun tetap jaga ibadah. Kegiatan positif untuk mengisi waktu luang ada 4. Pertama, membaca dan mengkaji Al-Quran. Menguatkan hubungan dengan Allah, menambahkan pahala, serta memperbaiki kualitas hati dan konsentrasi belajar. Kedua, menuntut ilmu. Ikuti kelas tambahan, kelompok belajar, atau kursus singkat yang relevan dengan jurusan dan masa depan karir. Ketiga, membantu orang tua atau sosial. Aktivitas kebaikan kecil, membantu orang tua atau relawan, mendatangkan pahala dan menguatkan empati. Dan yang terakhir, istirahat dan perawatan diri. Olahraga ringan, tidur cukup, dan nutrisi baik mendukung fokus akademik dan kualitas ibadah. Mengatasi hambatan atau tips mengubah kebiasaan buruk. Perubahan kebiasaan memerlukan niat, langkah kecil, dan konsistensi. Berikut rencana aksi praktis untuk mengatasi hambatan umum. Ada 4 juga. Pertama, atasi prokrastinasi. Gunakan teknik 2-minute rule. Jika tugas kurang dari 2 menit, lakukan segera. Pecah tugas besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dimulai. Kedua, kurangi gangguan gadget. Aktifkan mode fokus saat blok belajar. Jadwalkan jeda khusus untuk cek pesan dan gunakan aplikasi pembatas layar bila perlu. Ketiga, bangun disiplin ibadah. Pasang alarm, azan, atau reminder untuk sholat. Temukan tempat sholat terdekat di kampus dan cari teman yang saling mengingatkan. Dan yang terakhir, kelola energi bukan hanya waktu. Perhatikan ritme sirkadian atau jadwalkan tugas berat saat level energi tinggi dan gunakan waktu rendah energi untuk tugas ringan atau ibadah reflektif.
Sampai di penutup dan langkah selanjutnya, manajemenkan waktu dalam Islam menggabungkan keilmuan, praktik spiritual, dan kebiasaan sehat. Kesimpulannya, waktu adalah amanah, gunakan dengan niat yang tulus untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mulai kecil saja. 1. Kebiasaan baik yang konsisten lebih bernilai daripada banyak rencana yang tak terlaksanakan. Evaluasi mingguan dan doa rutin memperkuat disiplin dan memberi perspektif spiritual. Langkah praktis, buatkan jadwal mingguan sekarang, masukkan sholat, belajar fokus 2-3 blok utama, dan satukan aktivitas sosial atau amal. Mulailah dengan niat, ya Allah, berkahilah waktuku dan jadikan aku hamba yang bermanfaat. Semoga Allah memudahkan dan menerima usaha kita. Tindakan kecil hari ini, konsisten esok hari, membawa keberkahan sepanjang hidup. Mulailah dari satu perubahan kecil, atur alarm sholat dan 1 blok belajar fokus. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.